Ini adalah cerita dari seorang anak yang sangat ceria. Ia bernama Nana. Akan tetapi kehidupannya seketika berubah setelah kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sebelum meninggal, orang tua Nana berpesan agar ia masuk pesantren dan berharap agar Nana bisa menjadi anak yang salehah dan seorang hafidhoh. Disinilah kisah Nana dimulai. Ketika Vira dan Nana pulang menuju asrama, di tengah perjalanan, Nana melihat seorang anak yang sedang bersama ibunya. Seketika, Nana merasa sedih karena rindu kepada kedua orang tuanya. Baik, Bu. Aku nggak apa-apa kok, cuma lagi kangen ayah sama ibu aja. Kamu gak usah khawatir, Nah. Pasti ayah ibu kamu bangga karena kamu masuk pondok. Iya, Kak. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju asrama. Sesampainya di asrama, Vira dipanggil oleh ustazah. Kak Vira dicari ini saja. Oh ya? Yaudah, Nah, aku duluan ya. Iya, Kak. Nana di mana ya? Itu tuh si Nana tuh. Cupu, sini. Mana pahlawan kamu? Tumben sendiri. Aku salah apa, Kak? Salah apa? Nggak tahu ya. Dari kemarin jadi masalah aja. Mau kamu tuh apa sih? Hah? Gak suka ya aku kita? Kenapa? Gara-gara nggak ditemenin? Iya. Jawab. Kasih pelajaran lah. Enaknya dikasih kertas aja gak sih? Jangan. Gak usah dilepeh. Kayaknya kurang puas deh. Kita simper aja gak sih? Ups. Basah. Ya. Jangan ngadu ya. Setelah itu, Nana pergi ke kamar mandi dan mengganti bajunya. Teman-teman yang melihatnya pun merasa kasihan. Akan tetapi, mereka tidak berani untuk melaporkan ke ustazah. Di malam harinya, Nah, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok, Kak. Oh iya, Nak. Besok aku mau pulang, soalnya ya ibu aku lagi sakit. Ya udah, nggak apa-apa. Salam ya buat orang tua kakak, semoga cepat sembuh. Kamu gak usah khawatir, Nah, sama mereka bertiga, soalnya aku udah ngasih tahu ke ustazah. Makasih, Kak. keesokan harinya, Lala, Lulu, Lili dipanggil ke ruangan ustazah. Saya dengar kamu melakukan perundungan terhadap Nana, iya? Bohong itu fitnah. Saya sudah kalian ini melakukan masalah saja. Pokoknya saya gak mau dengar kalian melakukan pembelian lagi. Ya Us. Setelah kejadian di ruang guru kemarin, keesokan harinya saat jam istirahat mereka langsung mencari keberadaan Nana. Nana di mana ya? Kalian udah lihat Nana gak? Itu gak sih? Enggak, Uti. Alah, nggak becus. Ketemu lagi. Gara-gara
Gara-gara salah apa lagi, kamu Kak? kita dipanggil sama ustazah. Dasar cepu. Kamu tuh ya, udah cupu. Cepu lagi. Aku nggak ngelaporin, Kak. Terus kalau bukan kamu siapa? Pahlawan kamu. Mulut kamu, iya, mulut kamu tuh siapa? Kamu. Kasih pelajaran. Kak, jangan, Kak. Ya, makan lagi ya. Udah. Kenyang, makan. Mau dibakar, iya, mau dibakar. Jangan, Kak. Udah, Kak. Awas ya. Gak usah lapor lagi ya. Maaf, Kak. Gak usah minta maaf. Sampai sekali kamu ulangin lagi. Was. Tinggal. Keesokan harinya, di dalam kelas, Nana duduk sendiri, tanpa teman di sampingnya, karena semua temannya tidak ada yang mau berteman dengannya. Baiklah, karena sudah bel istirahat, kita akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, Nana diajak oleh ketiga kakak kelasnya ke kantin sekolah. Tetapi saat kakak kelasnya duduk, Nana tetap diam saja karena Nana sangat takut dengan ketiga kakak kelasnya. Gimana kalau kita ajak si Nana ke kantin? Biar kita suruh-suruh gak sih? Oke, yuk. Nana, halo, wanita cantik jelita, tapi mulutnya comel. Nana, mending ikut kita yuk ke kantin. Mau apa lagi, Kak? Udah, ikut aja, nggak usah protes. Ayo tarik. Nah, mumpung Nana lagi berdiri, gimana kalau kita suruh dia buat pesenin makanan? Iya enggak sih? Yaudah, aku mau bakso sama es coklat ya. Ya, Kak. Kalau kalian Enggak. Yaudah sana cepat. Lama banget. Setelah menunggu beberapa menit, Nana pun tiba dengan semangkok bakso dengan minuman matcha. Ini pesanan Kak Lala. Makasih ya cupu. Nana cantik. Kayaknya aku udah lapar deh. Aku boleh kan pesen sama kamu? Boleh dong. Ya aku mau pesen bakso satu sama es coklat. Kalau kamu? Kalau aku mau mie ayam aja sama jus alpukat. Cepetan ya, gak pakai lama. Ya, Cepat. Cepetan dong, lama amat. Emang orangnya gitu anjir cupu. Lama banget. Cepat. Ini pesanan Kak Lili. Ini pesanan Kak Lulu. Sama gak sih? Salah gue. Ini apa ini tadi? Aku bilang apa tadi? Pesan apa? Tadi kan bilang Gak usah ngelak. Kamu tuh kalau salah ya udah salah aja. Lama, salah lagi. Gimana sih? tapi kan tadi kakak mesennya itu. Cupu. 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 Kamu itu cupu harus diem. Ya. Duduk, Duduk. Kasih pelajaran. Tumpahin basahnya. Lulu pun dengan sengaja menumpahkan bakso yang masih utuh dan panas itu ke tubuh Nana. Panas. Iya. Panas kan? Biar dingin. Makanya kalau misalkan kita mesen itu jangan salah. Cabutlah. Mereka bertiga pun meninggalkan Nana dalam keadaan yang sangat buruk. Tanpa Nana sadari, semua itu sudah jadi rencana ketiga kakak kelasnya. Nana pun menangis karena rasa panas yang berasal dari kuah bakso. 3 bulan pun berlalu, tetapi di sela-sela itu mereka sempat mengadakan ujian kelulusan. Liburan kemarin kan seru banget sumpah. Nanti kapan-kapan kita liburan lagi yuk. Sama gue ya. Oke.
Seru banget ya. Iya, semoga aja nggak ada yang bikin bad mood ya. Sakit tahu. Bisa pakai mata gak kalau jalan? Maaf kak, aku nggak sengaja. Lagi-lagi, kamu lagi. Mau sampai kapan berbuat ulah? Tapi kan aku nggak sengaja kak. Gak sengaja ada mata kok nggak digunain. Mulut kamu tuh ya jangan bisa maaf, gak sengaja. Kenapa sih, ada apa sih? Itu tuh Fir, temennya nggak becus, jalan aja nggak bisa lihat pakai mata. Ya udah, lagi juga kamu nggak apa-apa kan? Baik-baik aja kan? Sakit tahu, gak asik, lebay, so asik. Nana pun pulang ke asrama. Setelah sampai di asrama, ia pun bergegas ke kamar mandi yang sudah tidak terpakai. Ayah, Ibu, Nana takut. Nana capek. Nana udah gak kuat. Nana mau ikut kalian. Nana gak kuat terus sama mereka tiap hari. Nana capek. Nana capek hidup cuma buat jadi samsak orang lain. Nana minta maaf. Nana minta maaf belum bisa jadi anak yang baik. Nana minta maaf karena Nana gak bisa jadi anak yang ayah ibu inginkan. Nana minta maaf. Nana capek. Nana tak kuat. Ayah, Nana capek. Keesokan harinya, Vira pun mencari Nana. Nana. Ada yang lihat Nana nggak? Enggak Uti, terakhir lihat kemarin. Kasih ya. Vira pun mengelilingi asrama. Ketika Vira hendak pergi ke kamar mandi, ia melihat Nana yang tergeletak di salah satu kamar mandi yang tidak terpakai. Astagfirullahaladzim. Nana, bangun nak. Nana, Uti tolongin, Uti ada Nana. Beberapa hari kemudian, di pondok pesantren mengadakan perkumpulan untuk mendoakan Nana yang sedang koma. Anak-anak, mari kita doakan semoga Nana cepat sembuh. Amin. Kasus bulian Nana kita jadikan pelajaran. Sekarang pihak berwajib sedang menyelidiki pondok ini untuk menemukan kasus tersangka pembelian anak. Sekarang kalian bubar, jangan lupa istirahat dan jangan lupa mendoakan agar Nana cepat sembuh. Ya Ustazah. Akhirnya kasus Nana pun terungkap.
Dan Lala, Lulu, Lili pun dibawa paksa ke ruangan ustazah. Mereka pun disidang oleh para pengurus, sehingga mereka diskorsing selama 1 tahun. Sakit tahu. Ini mereka yang ngebully Nana. Jangan fitnah. Enggak ini beneran mereka pelakunya. Sudah kali ini buat masalah aja. Kalian di-crossing selama 1 tahun. Gak bisa gitu dong. Ustazah gimana sih? Emang Ustazah punya bukti? Sudah. Pokoknya besok kalian harus ke rumah sakit untuk menjenguk Nana dan untuk meminta maaf kepada Nana dan keluarga. Singkat cerita, mereka pun telah menyesali perbuatannya dan akan bertaubat untuk tidak mengulanginya lagi. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan yang menyakitkan dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Ingat, kekerasan bentuk apapun berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Stop bullying agar anak-anak tumbuh menjadi seseorang yang memiliki karakter. Sebab merekalah yang akan membawa negara ini menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing dengan bangsa di dunia. Maka daripada itu, peran agen daripada perubahan sebagai duta anti perundungan sangatlah penting. Selain sebagai influencer anti-bullying, agen perubahan juga berperan penting sebagai role model dalam mencegah perundungan dalam internal sekolah. Hey everybody, it's